Balik lagi ke channel Mohar Garage, masih sama gue Bian Mohar, dan malam ini gue ditemenin sama owner dari si Silver ganteng ini. Bisa dikenalin dulu dah, siapa nama lu? Halo, nama gue David, owner si Silver. Oke, jadi malam ini gue sama Bos David dan bakal bahas abis tentang si Silver ini dari awal sampai akhir. Kalau boleh cerita sedikit, sebenarnya Bos David ini apa ya? Orang yang pertama kali nge-restore motor yang bener-bener dari nol Sampai jadi. Nah, kalau boleh cerita sedikit nih dah, lu sendiri niatnya awalnya gimana sih dah? Kok bisa tau-tau berpikir beli motor Ninja, padahal kan gue nggak tahu ya lu suka atau enggak nih Ninja. Kalau dari awalnya tuh, niatnya tuh awalnya gue main doang ke sini. Iya, terus? Tiba-tiba ngeliat motor koleksi sini rame kan. Ya ini kayaknya bengkel nih bagus juga, gue bilang kayak gitu. Oke. Jadi terus gue mikir ya udahlah, Bang, tolong tuin gue motor ini gitu kan. Iya. Nah, dari awalnya tuh, ya gue kaget juga sih awalnya. Lu tanpa sepengetahuan gue, besok kan lu jalan kan? Iya, itu makanya bingung juga kan gue Bingung juga. sebenarnya. Nah, abis itu, ya udah Bang, ini motor bagus nih. Ya udah, bagus Kak. Ya gue transfer udah. Nanti motor udah nyampe sini. Kalau bisa gue jelasin sedikit, sebenarnya gue juga sedikit aneh ya sebenarnya. Jadi sebenarnya Bos Uda David ini, dia datang kemari itu awalnya cuma cuci steam, karena kan bengkel gue juga dekat sama cuci steam nih, sebelahan kan. Terus tahu-tahu Bos David ini masuk ke dalam dan lihat-lihat. Tahu-tahu dia nanya gue, Bang, ada motor main dijual nggak? Gue kan cukup aneh ya sebenarnya, maksudnya posisinya ini orang kenal nggak apa enggak nawar motor gitu. Pertama kali sebenarnya ada yang ditawar di sini. Cuman karena harganya nggak cocok, akhirnya dia bilang, tolong dong Bang cariin gue bahan. Akhirnya besok paginya, tahu-tahu jam 10 pagi kalau nggak salah, dia transfer gue. Wah, gila nih gue bilang nih orang. Seriusan nih gue suruh cari bahan. Akhirnya gue cariin, sorenya dapet. Terus pas sampai bengkel, dia lihat motornya, baru tuh Bos David bilang, Bang, kita list yuk. Kira-kira apa aja yang akan nempel di motor gue dan kira-kira budgetnya berapa. Awal tuh pertama kali berapa duit tuh? Nyiapin awal gue pertama itu gue transfer budgetnya cuman kurang 20 juta. 20 juta ya awal. Iya. Awal hanya 20 juta. 20 juta. Untuk totalannya mungkin Bos David bisa kasih tahu nih kira-kira kenapa sih dia kok pengen konsepnya kayak gini. Gimana itu dah kalau dari lu sendiri? Kalau dari konsep motor ini gue maunya tuh si Silver ini motornya itu sangar tapi enak dipandang gitu. Nah, berarti konsepnya racing tapi tetap elegan ya, Dai? Elegan gitu. Nah, itu dia. Akhirnya di situ gue berpikir bahwa oke, gue juga harus tahu nih karakter si Bos David kayak gimana nih kan. Jadi gue bilang sama dia, oke dah sekarang kita bikin konsepnya gimana caranya minimalis, tetap budget efisien, tapi sesuai dengan fungsinya. Nah, yang pertama kali yang gue lihat adalah dari kaki-kaki nih, ya kan? Kaki-kaki di sini gue pakai ada RCB SP522. Terus juga dibalut sama ban Pirelli Rosso Corsa 2. Yang depan, terus yang belakang pakai Super Sport. Terus kalau untuk look-nya tetap gue pertahanin standar, karena kenapa? Ya gue ngelihatnya kalau lu terlalu banyak aksesoris yang nempel juga sebenarnya kurang oke ya. Iya, norak kelihatan. Nah, kelihatannya justru norak. Jadi gue tetap ambilnya simple, elegan, tapi racingnya tetap ada. Spakbor depan di Kevlar, terus body full repaint. Ini jadi bener kalau misalnya untuk restorasi ini bener-bener restorasi total, cuman bagian mesinnya aja yang nggak terlalu direstore. Tapi kalau untuk kayak kabel body, baut-baut, semua segala macam menempel, ini semua baru. Nah, jadi sebenarnya dari estimasi awal 20 juta itu, pikiran gue juga ada cukup nih. Ternyata pas lagi berjalannya ini motor, akhirnya gue bengkak. Kalau boleh tahu totalnya berapa dah lu ngebangun motor ini sampai kayak bisa sekarang? Kalau kira-kira, nih hitung dari beli motor apa modal restorasi ini? Dari beli motor sampai modal. Beli motor, jujur 18.500.000. Pas masuk pertama itu 20 juta, kan kira udah cukup. Kira-kira ya dari nol sampai sekarang 60 jutaan lebih kayak. 60 juta lebih dah ya? Tapi kalau dengan lu keluarin kocek 60 juta, menurut lu ekspektasi dengan ini motor gimana dah lu bangun di bengkel gue? Di luar ekspektasi gua, bro. Thank you. Thank you banget. Jadi gua tuh nggak kebayangin nih, motor tuh jadinya kayak gini gitu loh. Alhamdulillah sampai sekarang orang mampir ke bengkel ini, wah Silver ganteng juga nih. Jadi dia tarik ya? Jadi dia tarik nih, kepuasan gua sendiri ada gitu loh. Bener juga sih, karena
ini first project gue untuk restorasi sih, karena kan awalnya juga lu tau sendiri kan, gue di profil di video gue yang pertama itu kan gue bilang sebenarnya konsep bengkel gue kayak gimana juga gue belum sampai jelas banget. Dan ternyata Bos David percayain gue di sini buat ngerestor motornya dia, yang mana sebenarnya gue belum pernah jadi orang. Ini motor pertama ya? Motor pertama. Ini first project gue untuk restorasi. Dan lu gak mau gagal kan? Dan gue gak mau gagal. Iya, dan lu gak mau juga beli barang 2 kali kan? Nah itu dia, itu sih poinnya. Gue gak mau sampai ada barang 2 kali atau lu kayak apa ya, budget yang udah lu keluarin terus lu harus keluarin lagi dan barangnya lu gak pakai. Nah itu gue gak mau sih, gue ngejaga banget yang kayak gitunya kan. Dan lucunya sekarang nih, gue perhatiin nih bengkel udah gak bengkel balap lagi, bengkel restorasi jadinya. Berawal dari sini akhirnya jadi banyak yang masuk untuk restorasi juga sih. Oke, tapi kalau kedepannya kira-kira lu ada apa ya, kayak pikiran buat ngerubah secara mesinnya nggak sih dah? Kalau mesin, guanya mau, lu nya nggak mau. Kok gitu sih? Sebenarnya dia ngejar-ngejar gue untuk upgrade mesinnya, tapi kalau menurut gue belum dalam waktu dekat ini. Karena kenapa? Lo harus tahu bro, gue restorasi ini motor setiap hari disamperin. Gila, kan biar cepet jadi. Biar cepet jadi. Gue kebayang tuh makanya. Gue bilang, tahan dulu deh, gue tahan dulu deh gimana cara ini. Yang penting kan dia nyaman dulu bawa ini motor, dan safety juga, karena juga ini motor udah sempet gue bawa touring juga, dari gue pinjem. Gue bawa ke Cipanas, terus gue bawa balik ke Subang juga, dan alhamdulillah aman. Karena udah juga apa ya? Dan gue juga belum ngerasain jiwa gue mau motorin belum masuk juga gitu loh. Makanya gue nggak mau olah mesin. Bener, itu dia sih, ada alasannya sendiri. Oke, kita lanjut lagi nih buat yang part-part yang nempel di motornya Bos David kayak gimana nih. Di kaliper depan gue pakai Nissin Samurai Breaks yang radial. Untuk di atasnya gue pakai kaliper Nissin. Yang bawahnya kaliper Nissin 4P yang Nissin, yang atasnya Master M Nissin radial. Terus juga untuk shocknya gue di sini pakai Moto One. Terus untuk chamber knalpot gue pakai dari Nance knalpot dengan silencernya yang CMS karbon ujung titanium. Untuk rantai triple S set, belakang pakai gear yang aluminium ukuran 41, depannya 15. Terus untuk Kevlar-nya gue nggak pakai merek, maksudnya gue kerjain sendiri karena ini dari spakbor, air scoop, terus cover shock, tutup rantai sama spakbor belakang itu Kevlar. Terus tutup full cap gue pakai Taiga, terus gasnya pakai Magura dengan hand gripnya dari Domino ya. Oke, terus kalau untuk couplingnya gue pakai punya Z900 punya Kawasaki. Terus apa lagi ya? Oh iya, untuk kayak kabel body, terus baut, terus bos arem, itu ori semua. Itu ori semua dan baru, bosing as semua baru. Pokoknya semua baru, nggak ada yang kelewat. Terus apa lagi ya, kalau untuk sisanya kayaknya masih gue pertahanin konsep standarnya. Jadi gue tetap milih part yang nempel itu sesuai dengan fungsinya dan budgetnya juga masih masuk gitu. Yang penting tuh motor good looking. Yoi, itu penting sih dah. Good looking, simple, elegan, tapi racingnya tetap ada. Mantap. Itu dia. Bos David, kalau dari sisi lu sendiri ada saran nggak sih buat bengkel gue sendiri dan pesan buat para orang yang nanti akan mau kemari atau dengan si ya. Kalau dari gua sendiri, kalau gua menilai lu, tetaplah menjadi Bian yang dari pertama gua kenal sampai sekarang dan seterusnya. Merinding gua dah. Terus lo buat bengkel, ini bengkel sebenarnya nyaman, asik. Pertemanan ini di bengkel ini udah kayak persaudaraan gitu. Nah, jadi buat bengkel, prospeknya buat anak-anak motor ke depan, cobalah dicek itu Muar Garage itu. Nah, ini ownernya kayak gini nih. Nah, dan hasil kerjanya pun hasilnya kayak gini. Thank you. Oke, mungkin untuk malam ini cukup sampai di sini untuk si review si Silver Ganteng ini dengan langsung ownernya Bos David di sini. Oke. Thank you, jangan lupa tetap share, subscribe, and comment. Guys, thank you. Dadah. Thank you dah.